kami punya jargon Situbondo naik kelas. Tidak ada yang dihianati, tidak ada yang tersakiti. Siapa sih yang terlibat dalam bingkai kebersamaan, itulah yang bertanggung jawab terhadap landingnya Mas Rio dan Mbak Ulfi ini. Fa insyaallah pahalanya nanti akan kita nikmati bersama di hadapan Allah. Itu jaminannya. Ketika kita mampu mengawal, kita harus mampu menjaga. Kemudian tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang korup. Individu berangkat dari mental. Lah, bagaimana mental itu tidak koruptif? Ya taruhlah saya sebagai kader almarhum Gifawaid. Dulu kan seperti itu. Iya. Bagaimana bupati koruptif kita di depan. Oh sudah salah, Ki, ngaku bener misalnya. Tetapi kami juga berharap bagaimana pihak-pihak tersangka itu benar-benar jujur, tidak mengopinikan sehingga menjadi liar di masyarakat. Alhamdulillah Pak Haji Tolatin yang ikut mendampingi saya, alhamdulillah terima kasih, dan nanti kita berkesinambungan dalam menjawab apa yang menjadi diskusi, menjadi pertanyaan dari DUC. Tentu setiap apapun yang kita inginkan, khususnya dalam hal ini saya pakai bahasa kami di tim koalisi kebersamaan yang mengusung Mas Rio Mbak Ulfi, tentu punya komitmen. Komitmen kami jelas. Berangkat dari koalisi saja, koalisi kebersamaan. Jadi tidak ada ketidakbersamaan di kami. Harus bersama. Bersama jadi, untuk maslahat. Bersama untuk kemaslahatan. Jadi kita jemput kemenangan bersama. Jadi itu yang menjadi jargon. Dan sedangkan dalam kapasitas ini kami punya jargon Situbondo naik kelas. Dan naik kelas ini yang dimaksudkan kelas adalah kebersamaan, adil dan sejahtera. Jadi ketika kita bersama, adil, sejahtera, itu yang kami perlu ejawantahkan, perlu kami terjemahkan dalam bahasa-bahasa rakyat. Tentu dalam hal ini adalah untuk kemaslahatan Kabupaten Situbondo. Ketika kita berbicara konteks Kabupaten Situbondo, tentunya kita berbicara secara general. Situbondo wilayahnya, Situbondo pemerintahannya, Situbondo stakeholder pemegang kebijakannya, dan tak lupa Situbondo rakyatnya. Nah, dalam kapasitas ini tentu kita semua bagaimana memanage semua stakeholder yang ada dalam lingkaran itu adalah semua maslahat di bawah naungan nanti kepemimpinan Mas Rio dan Mbak Ulfi. Nah, ini adalah konteks kebersamaan. Jadi kebersamaan dalam keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan. Nah, dalam menentukan ini tentu kami dari semua elemen partai koalisi pun juga punya komitmen yang awalnya berangkat dari komitmen masing-masing. Bagaimana sih PKB membawa komitmennya? Bagaimana sih P3 membawa komitmennya? Bagaimana Nasdem, bagaimana Golkar? Semua membawa komitmen yang kami ramu jadi satu, bahwa itulah komitmen kebersamaan. Dan nantinya tentu harapan kami ketika jargon ini, jargon kebersamaan yang kita dengung-dengungkan, itu kita ikhtiarkan terus-menerus. Tentu ini batas akhirnya adalah ketika pemerintahan yang kita awal dari menyebut kemenangan pemerintahan Mas Rio dan Mbak Ulfi sampai di akhir masa tugas. Jadi komitmen ini harus betul-betul secara komprehensif berjalan. Tidak ada cedera, tidak ada yang dihianati, tidak ada yang tersakiti. Itu yang kami harapkan. Dan ini sudah kami komunikasikan dengan pihak calon, dan calon bersemangat untuk itu. Dan sekali lagi, apa taruhannya? Taruhannya adalah kemaslahatan Kabupaten Situbondo dari berbagai dimensi tadi. Ada maslahat untuk alamnya, maslahat untuk pemerintahannya, maslahat untuk rakyatnya, dan maslahat untuk semua di Kabupaten Situbondo. Sepakat apa yang disampaikan oleh Ketua Tim, yaitu Bapak Haji Abdurrahman, bahwa ramuan terhadap semua komitmen dari 7 partai ini menjadi ramuan bersama yang sudah kami rumuskan dalam sebuah produk. Nah, produk itu sudah menjadi komitmen kebersamaan yang akan diikrarkan nanti oleh pasangan calon kita. Tentu kami akan rasional
kami anggap rasional komitmen itu yang sudah diramu dalam sebuah bentuk program prioritas. Ini adalah sebuah janji. Janji itu bukan hanya janji, bukan hanya sebuah narasi atau deskripsi yang tergambarkan yang tidak harus berangkat dari hati. Dari hati itulah kemudian dimaknai bahwa itu adalah komitmen bersama untuk harus dan bisa direalisasikan. Dan kami sudah rumusan itu sudah ada, dan kami siap untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan nantinya itu menjadi komitmen kita untuk bisa direalisasikan. Dan tentu komitmen itu yang berbentuk sebuah rumusan program prioritas wajib hukumnya untuk direalisasikan. Karena kami sudah melihat dari berbagai sektor bagaimana faktor-faktor penunjang terhadap sebuah program prioritas itu sudah melakukan kajian-kajian, sehingga tidak ada yang satupun program kegiatan itu tidak harus landing, semuanya harus landing. Ini menarik untuk kita fahamkan kepada masyarakat kita, ya Allah. Dalam kebersamaan ini, jangan lupa kita mengusung ini kebersamaan. Siapa sih yang terlibat dalam bingkai kebersamaan, itulah yang bertanggung jawab terhadap landingnya Mas Rio dan Mbak Ulfi ini. Bukan hanya tanggung jawab untuk menjadikan pasangan Mas Rio dan Mbak Ulfi jadi bupati dan wakil bupati, tapi bertanggung jawab bagaimana kinerja Mas Rio dan Mbak Ulfi sesuai harapan. Mengawal lah ya? Jadi mengawal. Jadi tidak kemudian, saya katakan tadi, tidak kemudian ketika Mas Rio dan Ulfi ada kesalahan, kita biarkan kesalahan besar baru kita ujuk-ujuk di demo. Kita tidak begitu. Dan sekaligus juga kita menginginkan setiap apapun namanya kebersamaan, siapapun yang berhikmat di koalisi ini punya kewajiban yang sama, tanggung jawab yang sama. Taruhlah misalnya bagaimana dari sisi akhlakul karimanya, bagaimana dari komitmen religiusnya, bagaimana bertanggung jawab terhadap moralitas stakeholder yang ada, moralitas ya para penanggung jawab kebijakan, moralitas masyarakatnya. Ya, itu nanti tanggung jawab bersama juga. Jangan kemudian enak bahwa ini kebersamaan, tahu-tahu setelah jalan ketika ada kesalahan moro-moro bupati wakil bupati yang salah. Tidak begitu dong. Ini komitmen. Ini yang kami tawarkan kepada masyarakat. Jadi mari siapapun yang nanti bergabung bersama kami, taruhlah menyampaikan aspirasinya kepada calon yang kami usung. Di situ ketika kemudian apa yang kami lakukan bermanfaat, taruhlah membangun masjid, membuat jalan, membuat bagaimana pendidikan itu baik, fa insyaallah pahalanya nanti akan kita nikmati bersama di hadapan Allah. Itu jaminannya. Ini sebagai sebuah komitmen bagaimana kita menjaga sebagai stakeholder ya sebagai pengusung yang anti korupsi. Ketika kita mampu mengawal, kita harus mampu menjaga jangan sampai pasangan bupati kita yang kita kawal menjadi bupati, menjadi kepala pemerintahan, nanti kita jaga selanjutnya jangan sampai keluar dari rel, ini menjadi sebuah komitmen bagaimana supaya pasangan yang kita kawal ini jadi kemudian tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang korup seperti itu, tapi tindakan bagaimana mereka mampu menjadi kepala daerah yang bisa membuat kebijakan-kebijakan yang maslahah. Korupsi ini kalau dalam bahasa hukum adalah kejahatan yang luar biasa. Dan ingat, korupsi itu akan terjadi di mana-mana dan akan dilakukan oleh siapapun. Cuma kan ini adalah nilainya adalah integritas. Nah, ketika ini terjadi, tentu kami mengawal bagaimana nanti insya Allah apabila memang ditakdir oleh Allah Mas Rio dan Mbak Ulfi jadi bupati dan wakil bupati Situbondo, seperti komitmen awal kita adalah kawal bersama, karena ini adalah penyakit masyarakat yang harus kita hindari. Jadi sedini mungkin ini kan harus dimulai dari moralitas pimpinan, tentu yang saya katakan tadi di hadapan para tim dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, bahwa simbiosis mutualis dalam tingkat komunikasi ini penting. Jadi misalnya Mas Rio, Mbak Ulfi, bagaimana sih pola pendekatan dari sisi kejiwaan, mental? Kita ada kiai-kiai di sini, ada para habaib di sini. Jadi tentu kita minta kepada beliau berdua nanti bagaimana mengetahui
situasi yang terjadi, bagaimana sih baik buruknya dari sisi agama misalnya kalau kebetulan sama-sama Islam. Karena bagaimanapun perilaku koruptif adalah selain musuh negara, musuh masyarakat dan dilaknat oleh Allah. Dan sekali lagi, korupsi ini memang ketika kita telusuri, siapapun bisa korupsi, dimanapun bisa korupsi. Kalau ada bahasa, ini sekali lagi bahasa guyonan saja, ya cuma sampean tidak diusut, coba diusut saja. Lalu siapapun kan, kita korupsi waktu misalnya kan, korupsi ya bohong-bohong dikit lah, yang namanya itu kan juga kita belajar dari situ. Tapi dalam kapasitas bagaimana kita harus menghindar dari ini, karena ketika korupsi di situ ada korban. Jadi korbannya adalah masyarakat, korbannya adalah pembangunan daerah, korbannya adalah situasi yang harus dinamis. Nah, kita mengawal pemerintahan ini insya Allah nantinya bagaimana tahapannya jelas. Tahapan membentengi bagaimana tidak terjadi korupsi, ya mulai dari mental, karena ini kan terjadinya kan dari individu, berangkat dari mental. Lah, bagaimana mental itu tidak koruptif? Di sini ada tokoh-tokoh masyarakat dan nanti akan membimbing. Nah, sementara kami berharap ketika memang sudah terjadi, tadi sudah disampaikan juga ketika sama di acara di bahwa ketika memang terjadi salah, kita jangan ragu untuk di depan. Betul. Untuk misalnya naudzubillah, taruhlah aparat pimpinan yang kita usung, naudzubillah ternyata koruptif, ya kita harus di depan. Siap. Ya taruhlah saya sebagai kader almarhum Gifaid dulu kan seperti itu. Iya. Bagaimana bupati koruptif, kita di depan. Nah, jangan-jangan ketika kemudian kita sudah usung, kita sungkanisme, kemudian kita tak nyaman. Nah, ini juga komitmen. Ini yang kita sajikan kepada masyarakat. Masyarakat jangan khawatir. Kami menjamin, kami tim menjamin, kami para relawan sudah kita ketemu menjamin bahwa nantinya yang kami sodorkan adalah kita ikhtiar untuk menghindar dari perilaku koruptif. Dan ini akan kita kawal. Jikalau apabila andai kata summa naudzubillah, kalau pasangan kita ini koruptif, maka sampean-sampean harus di depan untuk mengawal penindakan korupsi ini. Itu yang akan kita janjikan kepada masyarakat. Jangan ragu, ini ada Pak Hafid yang menjamin juga. Kami tentu di dalamnya. Malo, todus kan. Itu loh kan. Ini yang akan kita tawarkanlah kepada masyarakat. Kita tidak ingin memaksa, apalagi kemudian pakai cara-cara agama, pakai cara-cara kekerasan apa. Kita tidak ingin seperti itu ya Mas. Kita ingin masyarakat perasaannya, oh ya Mas Rio Baulfi itu baik, kemudian berbondong-bondong untuk ikut. Jadi tanpa harus dikomando dengan cara kekerasan, dengan cara-cara fitnah misalnya. Oh sudah salah, ngaku bener misalnya. Nah ini kan tak lebur itu, anda nyaman lah. Ini marilah sekali lagi kami akan mengawal. Anda ini juga akan mengawal ini. Jadi bagaimana? Bukan hanya korupsinya, ahlakul karimahnya itu juga bertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana kita dauhnya dari kiai-kiai kita. Nah, karena bagaimanapun korupsi juga musuh agama. Jadi tentunya kiai-kiai kita juga mandatkan kamu jangan korupsi. Dan tentu juga tugas kita untuk mengawal, tentu dengan pengawalan yang benar. Benar dari mana? Benar dari akhlak, benar dari tata cara hukum, benar dari etika pemerintahan. Nah, itu yang kita kabarkan. Jangan khawatir nanti kita kemudian ketika Mas Rio Ulfi nanti semena-mena, nanti kemudian apa istilahnya tidak sopan, kasar, keras, tak tahu katingkah, itu tidak ada nanti ya kan, begitu kan. Kita humanis lah, kita akan tetap bersama masyarakat, kita akan tetap menghormati masyarakat pada tempatnya, tanpa ada kekerasan mental, diciduk apa, tidak ada itu. Artinya gini, setelah kita banyak melakukan aspirasi masyarakat, setelah banyak melakukan aspirasi, bagaimana aspirasi itu sudah tersampaikan, tentu kita serahkan karena sudah ditangani KPK, sudah ditangani KPK. Bagaimana KPK itu bisa fokus sehingga tidak terintervensi, tidak ada masukan-masukan yang kira-kira membuat emosional terhadap KPK. Makanya kita hari ini serahkan saja kepada KPK bagaimana KPK itu bisa melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak
sebagai penegak hukum tentu sudah banyak hal-hal yang harus dilakukan, tentu akan profesional. Kita serahkan saja. Nanti KPK, ya apapun keputusan KPK, kita harus dan wajib menerimanya. Menarik juga karena ini lagi anget-angetnya ya di situ Bondo. KPK versus yang dilakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya kira KPK itu adalah landasan yuridis, ada undang-undang yang mengatur tentang KPK. KPK ketika melaksanakan tugas, maka apa sih tugas masyarakat? Tugas masyarakat tetap membantu KPK untuk mengawal bagaimana penegakan hukum. Itu wajib masyarakat. Tentu ketika ada hal-hal yang tidak benar dari versi masyarakat, itu bisa disampaikan dengan kanalnya yang tepat. Bagaimanapun seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Thola, lembaga rusuah APH yang namanya KPK ini sebagai lembaga super body. Jadi di atas APH yang lain. Jadi kapasitasnya itu setingkat lebih dari kejaksaan, kepolisian dan yang lain. Oleh karena itu, ketika kita menghormati KPK, tentu kita harus memberi kepercayaan kepada KPK. Ini nanti yang kita tentu ke masyarakat kita, masyarakat kami khususnya, ya seperti Pak Thola sampaikan, sudahlah di jajaran kami hormat dan percaya KPK. KPK tidak akan mengkhianati lembaganya sendiri, KPK tidak akan berkhianat terhadap aturan yang ada. Dan sekali lagi, mekanisme alur hukum yang sudah ada tahapannya, ini yang harus kita fahamkan kepada masyarakat. Tinggal pun kenika boleh ngurus. Lah, kulawan pian nika lihat kalau yang ngurus itu offset, KPK offset, kan gitu aja. Kalau sudah urusan KPK, KPK mandek, kita dorong. Kalau kita dorong KPK masih ngerem, kita sotok boleh. Nah itu loh. Tentu caranya, itu ada cara-cara yang juga diatur di undang-undang. Iya, bahwa kita itu adalah tim yang punya komitmen terhadap anti korupsi. Kita tetap akan menghormati para pihak-pihak tersangka, bagaimana mereka juga sebagai warga negara. Tetapi juga saya berharap bagaimana juga mereka itu mau jujur. Jangan kemudian mengopinikan bahwa mereka itu difitnah. Nah itu terdolimi, itu adalah cara-cara yang opini yang tidak jujur sebenarnya. Makanya saya berharap kami menghormati hak-hak sebagai warga negara, bagaimana kami sebelum ada vonis itu memang benar ada asas praduga tak bersalah, kami akan penuhi itu. Tetapi kami juga berharap bagaimana pihak-pihak tersangka itu benar-benar jujur, tidak mengopinikan sehingga menjadi liar di masyarakat. Itu yang kemudian menjadi harapan kami. Bahwa terhadap anti korupsi, kami sebagai tim yang punya komitmen anti korupsi itu bahwa ada pendapat korupsi itu karena ada kesempatan. Akhirnya kami nanti ada langkah-langkah bagaimana meminimalisir kesempatan itu. Selain kami menjaga dan mengawal bagaimana supaya apa yang diusung kami, pasangan Tri Ulfi itu nanti setelah jadi kami kawal supaya tidak terjerumus, kami akan juga mengevaluasi perangkat-perangkat yang memaksa. Karena sekarang ada perangkat-perangkat yang memaksa untuk orang korupsi. Nah, konstruksi itulah yang perlu kita ubah, sehingga walaupun kita punya komitmen tapi masih ada perangkat, ada sistem yang memaksa orang-orang itu untuk korup, ini juga sulit kita untuk menjaga. Makanya selain kita menjaga, berkomitmen untuk menjaga, maka ada perangkat-perangkat atau sistem yang ada sekarang ini yang memaksa pihak-pihak untuk korupsi akan kita evaluasi dan kita perbaiki.